Pergilah dia ke Rasulullah, Pak. Ya Rasulullah, sewaktu aku bepergian aku berpesan kepada istriku, jangan tinggalkan rumah selama aku bepergian. Ternyata waktu aku pergi bapaknya sakit, dia tidak datang. Bapaknya meninggal, dia pun tidak datang. Durhakakah istriku sebagai anak, ya Rasulullah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak pengurus masjid yang saya hormati, alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, bapak ibu, orang tua yang saya muliakan, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Walaupun saya yakin ada di antara bapak ibu dalam keadaan sakit, tapi semua dikesampingkan hadir di masjid ini. Semoga setiap apa yang bapak ibu lakukan ini menjadi penyebab disembuhkanlah segala penyakit insyaallah. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Semoga dengan banyak kita bersolawat kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Bila kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, Pak, tentang para sahabat beliau, jadi beliau ini berpesan, sepeninggalku ikutlah sahabatku, gigitlah mereka dengan gigi geraham. Maksudnya itu, Pak, betul-betul ikutilah mereka. Jadi Rasulullah meninggalkan para sahabat, dan sahabat ini pun bisa menjadi acuan dalam kita melakukan ibadah muamalah. Kita ambil seperti apa yang disampaikan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an dalam kitab Nasihat Khulafaur Rasyidin. Jadi sebelumnya, Pak, Abu Bakar ini Rasulullah lebih tua 2 tahun 6 bulan daripada Abu Bakar Siddiq. Jadi Rasulullah lebih tua. Nama aslinya sebetulnya Abdullah bin Utsman, cuman ditukar oleh Rasulullah menjadi Abu Bakar Siddiq karena dialah orang yang pertama membenarkan Islam ini. Kalau kita ingat, Pak, masuk Islamnya Abu Bakar Siddiq ini cukup unik, Pak. Umur sekitar 16 tahun, Rasulullah 18 tahun. Waktu dia berdagang ke Syam, Abu Bakar Siddiq ini di mana dia pergi, Pak, yang dicarinya orang-orang yang spiritualnya tinggi. Jadi yang dicarinya orang-orang baik. Nah, di Syam dia berteman dengan seorang rahib Nasrani namanya Buhairah. Jadi asal pergi ke Syam, nanti disempatkannya lah cerita-cerita. Nah, memang pengaruh kawan ke diri kita itu kuat, Pak. Makanya kita ini dianjurkan memilih teman. Datang orang bilang, kita di masyarakat ini tidak boleh kita memilih-milih, menolong orang tidak boleh milih-milih, Pak. Tapi kalau untuk berteman dianjurkan untuk memilih. Kalau menolong orang beda agama pun sulit ya kita bantu, Pak. Cuman kalau untuk berteman tidak bisa. Kadang justru rusak hati kita jadinya, Pak. Misalnya rapat di masjid, biasa kalau rapat di masjid itu orang yang tidak ke masjid yang paling vokal, Pak. Tidak pernah ke masjid tapi paling banyak idenya. Akan payah kita menghadapi orang macam itu, Pak, kan. Jadi memang ada yang bisa kita ajak berteman, ada yang bisa kita ajak bermusyawarah. Makanya Rasulullah menganjurkan kalau bermusyawarah hendaklah dengan orang yang faham. Jadi tidak perlu masyarakat diundang seluruhnya, Pak, karena dia tidak faham kadang. Nah, jadi ketika dia sampai di Syam, Abu Bakar Siddiq ini menceritakan mimpinya kepada rahib Buhairah ini. Jadi dia punya mimpi, tapi tidak dijelaskan detail mimpinya itu. Dalam riwayat ini rahib Buhairah memaknai mimpi dari Abu Bakar Siddiq. Bila benar mimpimu itu, Abdullah, kata rahib Buhairah ini,
akan datang Rasul akhir zaman dari kalangan kalian, dan engkau akan menyertainya selama dia hidup. Dan cerita itu disimpan oleh Abu Bakar Siddiq, Pak. Tidak satu orang pun yang diberitahukan Abu Bakar Siddiq tentang mimpinya itu. Cuman dia masih menunggu-nunggu juga. Dari umur 16 tahun itu dia menunggu-nunggu, Pak, siapa Rasul akhir zaman itu yang aku akan berteman dengan dia sepanjang hidupnya. Pas Rasulullah umur 40, Abu Bakar umur 38, kan cukup lama penantiannya itu, Pak. Terdengarlah kabar Rasulullah mengaku sebagai Nabi dan Rasul. Abu Bakar langsung datang dia, Pak. Muhammad, kau betul mengatakan diri kau Rasul, utusan Allah? Iya, Abdullah. Kalau memang kau seorang Rasul, apa bukti kebenaran kenabianmu? Mimpimu yang kau ceritakan ketika kau berumur 16 dengan rahib Buhairah di Syam. Langsung dicium Abu Bakar Siddiq, Pak, karena dia tidak pernah menceritakan mimpi itu kepada siapapun. Nah, cukup unik, Pak, masuk Islam itu. Karena Rasulullah mengetahui dia pernah bermimpi dan menceritakannya kepada rahib itu. Nah, sejak itulah dari kalangan orang-orang kaya itu Abu Bakar Siddiq yang mendakwahinya. Jadi di sini kita tahu, Pak, bahwa Abu Bakar Siddiq ini seorang tokoh Quraisy yang sangat kaya. Dia saudagar. Untuk kalangan orang berduit itu lebih mudah untuk menjadi asbab hidayah bagi orang. Kita lihat, Pak, Ustadz yang kaya raya di Malaysia itu, Ustadz Ebit Liu. Pergi dia ke Jakarta, dipanggilnya anak-anak pang tuh, Pak, yuk sini ngumpul. Makan kita dulu ya, kasih makan semuanya. Mandi abang-abang dulu semua, mandi semuanya. Habis itu dibawanya ke mall, pilih baju mana suka. Setelah itu abang-abang mau baik, mau sholat, saya carikan rumah, saya bayarkan, saya kirim duit tiap bulan. Siapa yang nak mau, Pak? Jadi orang berduit itu bisa menjadi asbab hidayah bagi orang lain. Jadi bapak yang dikasih Allah kesempatan untuk kaya, bapak sudah dipilih Allah untuk menjadi asbab hidayah bagi orang lain. Saya, Pak, memancing di Masjid Itadul Ummah Pandau. Coba sekali-sekali kita kajian subuh nih, potong kambing lah kita. Berapa sih modal kambing sebanyak nih kita? 1,6 cuman, Pak. 1,6 itu udah dimasakkan loh, Pak. Ada paket-paketnya. Dicoba sama Masjid Itadul Ummah, Bu. Ibu tahu kan, Ahad pertama bulan ini hujan sederas-derasnya, Pak. Tidak peduli jamaah, Pak. Datang semua, Pak. Saya aja datang, Bu. Lainlah daya tariknya, Pak, ya, kalau dipancing-pancing kayak seperti itu. Nah, jadi Abu Bakar Siddiq mendakwahi orang-orang kaya. Nah, itu lebih mudah didengar orang, Pak, karena dia orang sukses, enak dia, Bu, membawa orang. Nah, setelah itu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an ini yang selalu menyertai dakwah Rasulullah SAW. Cuman Abu Bakar Siddiq ini, Pak, ketika dia diangkat menjadi khalifah pengganti Rasulullah, kata-kata yang terkenal ketika khutbah itu, Pak, aku memang dekat dengan Nabi, tapi kalian harus sadar, Nabi itu dijaga oleh wahyu dan malaikat selalu bersamanya, sementara iblis selalu bersama aku. Jadi kalau aku marah, menjauhlah kalian. Jadi selain Rasulullah, kita ini digoda iblis, Pak. Jadi jangan pernah kita merasa orang paling benar, Pak. Abu Bakar sendiri aja mengakui dia tidak lepas dari hasutan iblis. Kalau Rasulullah dijaga wahyu, Pak, malaikat selalu bersama Rasulullah. Jadi kalau ada orang ngaku-ngaku dia suci, dia paling taat, dia paling soleh, ngeri juga itu tuh. Bisa-bisa jadi dia dengan kesolehan itulah iblis masuk ke dia. Kalau kita baca kitab Talbisul Iblis, ya, Pak, ya, iblis itu bisa masuk kemana aja. Ke imam bisa dia masuk. Waktu kita sholat sunat, ayat Qulhuwallahu ahad kepanjang aja kita nih, Pak. Saya udah kena tuh, begitu jadi imam terasa tuh, Pak, panjangkan sedikit ayatnya, mantapkan iramanya, biar tahu orang kita banyak hafal Quran. Nah, itu terasa loh, Pak. Jangan salah, Pak, jangan kira jadi imam kita aman, terus orang yang azan itu dibilang aman, Pak. Azan Bapak terus, Pak, suara Bapak bagus, Pak, padahal orang udah berdosa dengarnya di rumah, Pak. Siapa lah yang azan di masjid? Suara macam Serinai dia terus saja azan, Pak.
Dirayu sama iblis tuh Pak. Jadi tidak ada kita nih yang aman. Kalau orang azan ya iblis tuh lari Pak, cuman dia balik lagi habis tuh. Jadi ingat tuh Bu ya, tidak ada kita yang aman. Semua kalangan bisa digoda oleh iblis. Jadi kadang kita menang, kadang kita kalah. Makanya Allah tetap ngasih kesempatan Pak. Karena janji iblis seperti itu, kata Allah, wahai mal'un, wahai makhluk terkutuk, selama mereka memohon ampun kepadaku, aku ampuni dosanya. Jadi janganlah putus asa Pak. Ada orang berkali-kali sudah buat dosa, tobat, dosa, tobat, dosa, tobat. Memang itu jaminan Allah Pak. Selama meminta ampun kepadaku, aku ampuni. Sampai nanti kita kena tegur sendiri, baru kita bisa berubah. Jadi ada orang misalnya Bu ya, tidak mau dia berhenti berjudi Pak, tapi sholat rajin. Sampai dari larang, bang, abang sholat ya, ubahlah perangai itu, jangan berjudi-judi juga lagi. Kotaknya lain tuh Tat, kotak judi lain dosanya tuh. Yang penting sholat saya tidak tinggal. Terdengarnya kan betul kata dia tuh Pak. Tapi akhirnya Allah karena sayang sama dia, akhirnya ditegur Allah lah Pak. Lahirlah anak dia hiperaktif yang sangat luar biasa. Jadi dia tidak bisa lagi main judi Pak. Karena jaga yang anak hiperaktif ini Pak, baterainya hidup terus Bu, ngecas terus baterai anak ini Pak. Kalau dilepas lari dia Pak sampai pingsan. Itu yang dijaga dia tiap hari Pak. Akhirnya tinggal main judinya. Itu cara Allah tuh Bu. Tanda Allah sayang Pak. Jadi kenanya orang-orang yang rajin sholat ini biasanya dengan cara seperti itu gitu. Nah kemudian Pak, apa pesan Abu Bakar Siddiq yang terkenal itu Pak? Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab nanti di akhirat. Seolah-olah Abu Bakar Siddiq itu Pak mengatakan kepada kita, jangan suka menengok aib orang, lebih banyaklah kita melihat aib kita sendiri. Aib kita ini banyak nih Pak, Allah aja yang masih menutupkan. Kalau sempat dibukakan Allah aib kita Pak, dilempar Allah orang kita pakai batu. Tahu kita ini dibuka oleh Allah siapa kita ini, dilempar pakai batu kita. Kita sama kita yang tidak tahu arti jalan pikiran bapak tiap hari Pak, Allah tahu. Jadi obrolan orang-orang besar itu Pak, jadi dibagi kalau dalam keseharian kita. Kalau orang-orang besar, ciri-ciri orang besar, dia sering bercerita tentang ide. Apa akal kita supaya ramai jamaah ya? Apa yang membuat jamaah ini bisa betah? Itu namanya orang-orang besar Pak. Dia berpikir mengenai ide. Ada masjid Bu, pengurus tidak berapa orang Pak, tapi paling suka orang singgah saja. Masjid An-Nizam, arah kita ke Lipat Kain Pak ya. Ada masjid pinggir jalan, itu kan masjid pribadi itu. Tapi betul-betul di set yang ngatur parkir ada. Padahal masjid tidak ada masyarakat tuh Pak. Ada tempat kopi, teh, kue-kue disediakan, kamar mandi yang serba bersih itu Pak kan. Macam kita ini kamar mandi udah bersih, masjid udah bersih, apa lagi ide yang mau kita buat supaya orang betah gitu. Digunakan betul Pak duit-duit yang ada ini kan. Kalau duit-duit itu tertumpuk Pak, kan tidak ada berkahnya bagi orang yang menyumbangnya dia, karena tertumpuk. Nah dikeluarkan tuh Bu ya duit-duit tuh, karena Pak kalau uang ini mengalir dia nambahnya makin banyak jadinya Pak. Air danau kalau dia tidak keluar-keluar dia busuk baunya Pak, tapi kalau dialirkan aja dia sebesar telunjuknya, tidak berbau airnya. Begitu juga lah dengan sumbangan. Kalau sempat dia terdiam aja, tidak dipakai-pakai, maka busuk juga dia jadinya. Tidak ada dapat hikmah positif bagi orang yang menyumbang itu jadinya. Nah itulah yang diakali itu. Cuma kadang kita gagal, kadang kita berhasil. Ada misalnya Bu ya, masjid dicobanya mengeluarkan ide Jumat berkah, begitu habis Jumat kasih nasi. Berkelailah orang berebut nasi itu Pak ya. Sudah tuh panitia Bu, belum dibagi dari selesai nasi itu dibagi-baginya Pak kan. Nah nanti tinggal sedikit lagi, berarti gagal. Cara seperti itu tidak bagus. Buat lagi sumbangan kotak infak puasa sunat, ternyata gagal juga di masjid tuh Pak. Berkelailah ibu-ibu Bu, beribut nasi ramas habis maghrib. Ibu kan tidak puasa, ngapalah ibu ambil nasi ramas, ngapa pula kau, apa hak kau? Ada berkelailah Pak gara-gara nasi 15.000. Kultur kita kadang itu dicari terus Pak, apa ide. Nah ini pembicaraan orang-orang besar tuh Bu, dia suka bicara mengenai ide.
Cuman saya suka Pak meniru-niru Pak ya, dan jadi cita-cita juga. Misalnya seperti kita lihat Masjid Jogokarian gitu ya, Pak, di Jogja. Kan masjid macam kita ini juga Bu, dia tidak fokus kepada pembangunan Pak, dia fokus kepada pelayanan jamaah. Masjidnya macam itu juga Pak. Cuman Bu, di tempat parkirnya itu kadang yang enak lah kita baca ya Pak. Hilang mobil Bapak Ibu, kami ganti baru. Hilang sepeda motor, kami ganti baru. Hilang sendal, kami ganti baru. Ada enggak pernah Bapak nengok masjid macam ini Pak? Aman enggak orang sholat jadinya Pak? Ada yang mengarahkan parkir, ada yang menyusun sepeda motor, ada yang sendal. Bukan berarti orang itu mau mengganti Bu. Itu kalimat dibuat, akhirnya yang jaga betul-betul tanggung jawab Pak. Ramai penjaga itu Bu. Karena janji mereka itu, hilang mobil kami ganti, hilang sepeda motor kami ganti. Jadi orang betul-betul jaga. Sebetulnya security itu Pak, dia tidak harus sholat berjamaah. Kita lihatlah di Masjidil Haram, yang jaga imam mana ada sholat Pak, tegak di situ dia. Karena dia tugas. Ini kadang security tadi mana lah dia belajar Pak, bantai lah sholat lah, hilang terus sendal orang, hilang honda orang. Ya saya mau sholat lah, tak mungkin lah saya sholat. Itu payah menerangkannya itu Pak kan. Jadi pelayanan ke jamaah itu Pak ya, anak-anak muda di sana tuh Bu, dimodali masjid 5 juta satu orang, kalian jualan dekat masjid, hidup ekonomi situ Pak. Penting masuk waktu sholat kalian berhenti. Tiap hari bagi-bagi sembako, saldo masjid tidak ada Pak, nol terus Pak, habis terus. Kata Bapak donaturnya banyak Pak, cuman 3 orang. Itu Pak, akhirnya dapat mereka gajah tibanya tuh Pak ya, ditengoknya program masjid itu jalan. 3 orang cuman donaturnya Pak, berapa ratus juta. Pengurus butuh, turun dia. Apa yang diperlukan? Jadi tidak dari jamaah lagi, betul-betul donatur besar dia Bu. Sedangkan orang di TikTok Bunda Korla itu sekali apa 100 juta dapat dia dikasih orang Pak ya, untuk hahaha aja Pak kan. Kan terkenal betul tuh Bu ya. Terima kasih orang-orang baik ya. Jadi ini berpikir ide Pak ya. Itu ciri orang-orang besar. Kalau orang-orang menengah itu dia berpikir tentang peristiwa. Itu orang-orang menengah. Kalau kita buat macam itu, ingat kejadian dulu, itu peristiwa Pak. Tapi dia tidak suka juga menceritakan orang. Jadi kalau kita kasih dia ide, kalau masyarakat kita tidak bisa macam itu Ustaz. Ingat Ustaz, tidak kejadian dulu. Begitu dikasih ini tidak ribut jadinya. Itu peristiwa. Nah obrolan yang ketiga Bu, obrolan orang rendah Bu. Obrolannya tentang orang lain aja Pak. Ibu tahu enggak suami Ibu Des enggak pulang-pulang dah 5 hari? Masa iya? Udah panjang tuh Pak. Itulah enggak Bu ya, udah jelas kulit hitam, pakailah lipstik warna merah. Nah, macam dendeng belado. Macam cantik lah dia tuh. Itu obrolan orang rendah tuh Pak. Dia enggak beda Bu, laki-laki perempuan sama aja gunjing nih Pak. Beda gaya aja sebetulnya. Aku semenjak pengurus baru nih Bang ya, aku bukan menceritakan orangnya. Akhirnya cerita juga, beda gaya aja sebetulnya Pak. Saya kalau udah duduk ngopi di masjid tuh Bu, saya perhatikan orang cerita. Kalau rasa menceritakan orang, ini membahayakan iman saya nih. Awak capek beramal, kita transfer ke orang Pak. Kan itu, kalau kita mengunjung orang Bu, kan kita transfer orang. Tiru prinsip rumah makan. Kalau masakan kami enak, sampaikan ke orang. Kalau masakan kami tidak enak, sampaikan kepada kami. Itu yang baru bagus Pak. Ada orang Bu ya, tidak enak kita mandangnya, duduklah dulu nih, saya mau cerita nih, kalau bisa tolonglah jelaskan. Itu yang bagus tuh Pak. Ini kita menyelesaikan masalah orang di belakang dia, mana selesai Pak. Misalnya gini Bu, Bapak, kalau Bapak itu masuk masjid, ngapa Bapak menghindar-hindar Pak? Pahit ketiak, ampun. Masa tidak terbeli Rexona apa enggak? Istri macam itu juga tuh Pak. Busuk juga, jadi rasa sama busuk dia nih Pak, makanya aman-aman aja. Di belakang ceritanya Pak. Kalau kita di belakang cerita berubah enggak Bapak tuh Pak? Enggak lah. Tapi kita cerita berdua sama dia, dia menasehati sama mempermalukan ini beda Bu. Menasehati itu berdua, karena risikonya besar tuh Pak. Kalaupun dibenci cuman kita yang tahu Pak. Tapi kalau depan orang, di grup kita itu namanya mempermalukan orang. Memang risikonya orang benci sama kita Pak. Misal saya nih Bu, cerita, Pak, saya mau maaf ya Pak ya. Apa tuh Ustaz? Udah banyak betul orang cerita. Saya takutnya Bapak tidak tahu selama ini. Apa tuh Ustaz? Jangan Bapak tersinggung Pak ya. Ketiak Bapak pahit Pak.
Sejak itu tidak ditegur saya sama bapak tuh Pak, tapi kan saya aja yang tahu, kan tidak ada saya permalukan depan orang dia Pak, berdua. Jadi memang resikonya itu Pak. Itu pula resikonya Bu ya, kalau kita berdua atau menasihati pemimpin, tidak boleh depan mimbar nih Pak. Adab dalam Islam tuh Bu, kita tahunya dari mana Pak? Ketika Nabi Musa mendakwahi Fir'aun, apa pesan Allah Pak? Berlemah lembutlah engkau kepadanya. Fir'aun tuh Pak, kalau mau nasihati itu berdua, kalau enggak doa. Kalau kita enggak punya kapasitas itu doa jadinya. Jadi orang-orang rendah itu paling suka mengkaji keburukan orang lain sehingga dia lupa dengan keburukannya sendiri. Sempat kita duduk saya sama anak Pak, menurut kalian apa sifat papa yang buruk? Ondeh Pak, pedih telinga dengarnya Pak, banyak rupanya Pak. Saya senang macam itu Bu, saya betul-betul terbuka saya Pak. Apa kesalahan Bapak menurut kalian? Dia tidak sedikit loh Pak. Papa itu pelit. Pelit Pak, rasa Pak udah boros Pak, pelit juga baru rupanya. Pas didengarkan ternyata iya pula Pak. Kan kadang kita ini beli martabak Pak, martabak tutup, buka katanya. Papa udah jelas bilang tidak boleh bohong, apa bohong juga, kan terbuka tuh Bu. Terkentut anak tidak sopan kalian orang tua kentut, papa yang sering kentut depan, terbuka lah balik. Rupa banyak buruk kita nih Pak. Jadi itu makanya Bu disuruh hisap diri kalian, banyak kesalahan yang kita buat dalam satu hari. Setelah itu apa kata Abu Bakar Siddiq Pak? Siapa yang meninggalkan jihad fisabilillah, maka Allah akan menimpakan kefakiran kepadanya. Tidak bisa senang hidup kekurangan terus. Kalau zaman dulu iyalah jihad fisabilillah berperang. Apakah jihad fisabilillah itu hanya berperang saja? Ternyata tidak Pak. Karena apa Bu? Taunya kita pahalanya sama dengan berperang di jalan Allah itu ketika ada seorang perempuan mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, sungguh enak jadi laki-laki, dia punya amalan yang tidak bisa kami tandingi, yaitu jihad fisabilillah. Jika mereka mati, mereka tidak mati di sisi Tuhannya. Jika mereka hidup, mereka mendapatkan kemuliaan. Dan terbukti ya Bu ya, banjir di Madinah kemarin, terangkat jasad Hamzah paman Nabi Pak, masih utuh dan tetap mengeluarkan darah segar. Itu terbukti itu Bu ya. Cobalah tengok di YouTube nanti. Dia memang dibuktikan oleh Allah tuh Bu. Orang yang mati syahid itu tidak dimakan Pak. Ada pemindahan makam di Palestina, bajunya aja tidak robek Pak, macam orang sejam baru meninggal Pak, padahal udah 16 tahun. Jadi Allah ditampakkannya Bu, apa-apa yang diragukan oleh manusia ditampakkan oleh Allah. Betul-betul nampak jasad paman Rasulullah itu Pak, dari jantungnya masih mengeluarkan darah segar, wajah masih macam itu juga, tidak ada yang berubah. Kalau mereka hidup, mereka dapat kemuliaan. Sementara kami di rumah aja ya Rasulullah. Tentu surganya nanti akan berbeda. Kata Rasulullah, kau berbakti kepada suamimu, maka nilainya sama dengan jihad fisabilillah. Jadi jihadnya para istri itu Bu, berbakti kepada suami. Jadi kalau suami Ibu berkelakuan dia Bu, anggap aja Ibu jihad fisabilillah. Kadang kan kelakuan laki-laki ini macam-macam Pak. Handphone lah yang dikunci-kuncinya Bu, dulu tidak pernah kunci-kunci handphone, sekarang udah mulai dikunci-kuncinya Bu. Ada waktu itu Pak dikasihnya bagai nama cewek itu Dirut Bu. Jadi lah, istrinya dia dulu kan saya ada kasih contoh Pak Kapolres, rupanya ada juga Bu, ditulisnya Dirut, direktur utama gitu Bu. Jadi tidak pernah istrinya mau ngangkat Pak. Dirut, ini direktur utama abang nih, cuman asal ngomong kok senyum, mesra-mesra gitu Pak ya. Rupa ndak Dirut rupa Bu, cewek rupanya kan, suka apa namanya nih, ego tinggi Pak, apa-apa pengen dilayani. Sementara kita dalam Islam ini Pak ya, apa yang bisa kita lakukan sendiri untuk diri kita, lakukan sendiri. Kalau istri sempat, mereka pasti dengan senang hati melayani. Tapi kalau mereka tidak sempat, jangan ditunggu. Bisa kita ambil makan sendiri. Bisa buat minum kopi, buat sendiri.
Bisa kita membantu nyuci, menyapu rumah, sapu lah Pak. Bukan hina kita tuh, tapi tengok juga Pak istri Bapak tipe seperti apa. Takut nanti gagal lah Bapak mengamalkan nanti. Ada bapak tuh semangat dia dengar saya habis ceramah tuh Pak. Itu Rasulullah di rumah ya Ustaz. Iya Pak. Saya amalkan lah Ustaz. Sampai di rumah dibantu nyuci Pak. Kain-kain terendam itu dicucinya Bu. Masuk. Dalam mengamalkan hadis Rasulullah itu kita harus tahu dulu Pak, ini cocok tidak untuk kita amalkan. Nah, jadi ya Pak ya, begitu perempuan dia berbakti kepada suaminya, dia bikin hati suaminya sejuk, itulah bagian dari jihad fisabilillah. Kita ingat mungkin Pak ya, hadis yang sangat masyhur lah, ketika Fatimah bertanya kepada Rasulullah, siapa perempuan pertama yang masuk surga? Fatimah berasumsi Pak, bisa jadi dia, bisa jadi dia karena dia anak Rasulullah. Tapi justru Rasulullah tidak menjawab Fatimah Pak, tapi Muti'ah. Kata Fatimah, siapa Muti'ah ini ayah? Masih hidup dia. Kalau kau mau tahu kenapa dia jadi perempuan pertama masuk surga, pergi aja ke rumahnya. Pergilah Fatimah Pak, dibawanya lah anaknya Hasan. Sampai di rumah Muti'ah, diucapkan salam, dijawab oleh Fatimah, waalaikumsalam. Siapa di luar? Aku Fatimah, anaknya Rasulullah. Aduh Fatimah, kenapa engkau yang berpayah-payah datang ke sini? Kirim aja utusan, biar aku yang datang ke tempatmu. Aku yang membutuhkanmu Muti'ah. Bersama siapa kau datang Fatimah? Bersama anakku Hasan. Maaf Fatimah, pulanglah dulu karena aku harus meminta izin kepada suamiku untuk menerima tamu laki-laki. Tapi anakku ini masih kecil Muti'ah. Maaf Fatimah, aku harus minta izin kepada suamiku. Begitulah dia baktinya kepada suami. Sempat tetangga ibu macam ini, ibu azab, ibu cemeh, betul kelebihan nak kakak maka muak lah kami nengok. Banyak orang alim daripada kakak nak macam ini, betul gaya. Ini kelebihan nama ini azab di majelis taklim tuh Pak, muak lah nengok dia tuh. Macam kan ibadah hebat betul lah. Tapi itulah Pak, kalau bicara tentang iman tuh kadang memang di luar nalar manusia Pak. Dan Fatimah pulang. Setelah pulang besoknya datang lagi. Nah Husain minta ikut Pak. Jadi Hasan sama Husain. Assalamualaikum Muti'ah. Waalaikumsalam Fatimah. Alhamdulillah suamiku sudah mengizinkan Hasan. Tapi aku juga membawa Husain. Maaf Fatimah, aku harus memintakan izin untuk Husain. Tidak juga bisa masuk Pak. Pulang balik Pak. Tubuh ya, saking mensakralkan suaminya. Besoknya Assalamualaikum Muti'ah. Waalaikumsalam Fatimah. Alhamdulillah suamiku sudah mengizinkan, masuklah. Baru aja duduk Fatimah, minta maaf Fatimah, aku harus menyiapkan makan untuk suamiku. Ditinggal Pak. Ibu, bu, kebanyakan di masyarakat kalau misalnya ada anggota dewan datang ke rumah tuh nak masak tuh Pak, karena mau kampanye gitu Pak, sibuk-sibuk lah ibu-ibu ini menyiapkan. Pas pulang suaminya, mah makan mah, ibu ya sana makan lah. Aku makan Indomie suaminya Bu, makan Indomie siang-siang Pak. Saya itu malas Ustaz, kalau istri saya ini sibuk-sibuk di kelurahan ini tidak masalah sama saya, tapi asal pejabat datang nak masak dia, awak azab kena usir makan ibu. Perlu betul orang dibuatnya ibu nih ya, begitu kan ya saya Ustaz, ibu nih sana apa makan lah. Karena ibu nih ngasih apa Bu, sembako kan, terus apa kalender kan itu biasanya Pak. Itu ada alat masak nih ya, teflon yang murah-murah lah. Sekali masak rontok catnya tuh Pak, itu yang diharapkannya suami terbiarkan jadinya Pak. Tapi ini Bu, anak Rasulullah Pak, anak Rasulullah yang ke rumah dia ditinggalnya, langsung dia sibuk memasak. Selesai semua dimasak, diletaknya lah cambuk di atas meja makan itu. Heran Fatimah, makan cambuk pula suami dia ini, kok ada cambuk di atas meja makan tuh. Ditanya oleh Fatimah, maaf Muti'ah, aku tidak heran dengan makanan yang kau hidangkan, tapi kenapa harus ada cambuk di atas meja makan itu? Apabila suamiku tidak suka terhadap masakan yang kuhidangkan Fatimah, karena kesalahanku membumbui makanan itu, aku rela suamiku mencambuk punggungku asalkan dia memaafkan kesalahan aku. Jadi Bu, mulai nanti malam
Setiap kali ibu menyiapkan makan, taruhkanlah cambuk di atas meja makan. Ya Bu ya. Itu yang membuat dia jadi masuk surga, Pak. Habis itu Bu, apa yang dia lakukan? Mandi, Pak. Membersihkan diri dia, Bu, menyambut suami pulang. Itulah bakti dia tuh, itulah jihad fisabilillah. Karena susah kan Bu, kita tidak tahu kapan suami pulang, tapi kita harus dandan di rumah. Yang banyak jadi masalah sekarang tuh itulah Bu. Karena banyak istri kalau sudah menikah dia kurang memperhatikan penampilannya. Kurang bersih dia di rumah, kadang mandi jam 12, rambutnya keriting jahat tuh Bu, ndaklah di sisir-sisirnya Bu. Udah sempat gak ibu nih stres patah-patah sisir, dia menyisir tak berapa lama dia ndak nyisir gitu Bu. Bersih ini Pak, itu tuh kadang yang kurang diperhatikan orang jadinya Bu. Sementara lawan ibu banyak di luar Bu, cantik-cantik, berdandan jadinya. Kadang perempuan mudah aja menyalahkan laki-laki. Karena jihad perempuan itu termasuklah dia berdandan ketika suaminya pulang. Kan berat tuh Bu. Islam ini detail ngatur Pak. Pasukan muslim dulu tidak boleh pulang ke rumah kalau mereka malam sampai di Madinah. Begitu sampai di Madinah, satu orang memberitahu ke istrinya, kalian dandan besok bagus-bagus, suami kalian udah sampai Madinah. Tidak ada yang boleh pulang Pak. Udah cantik istri, baru laki-laki boleh pulang. Begitu betul lah Bu. Karena nafsu kami ini 9 Bu. Perempuan cuman 1. Walaupun 1 itu bisa mengalahkan 9, tetapi laki-laki ini susah untuk menahannya. Makanya kalau istri bisa mengimbanginya dengan dia bersih, berdandan yang rapi, insya Allah aman lah Bu. Karena bentuknya ini sepele tapi pengaruhnya besar. Ada seorang pelacur Pak menulis buku, dan bukunya itu bestseller Pak, dibeli oleh perempuan. Salah satu kata-kata di buku itu Bu, mengapa suami kalian jatuh ke pelukan kami padahal kalian sebagai istri sah lebih cantik daripada kami. Kami memberikan penghargaan terhadap suami kalian yang dia tidak dapatkan di rumah. Itu satu Pak. Salah satu contoh apa Bu? Penyambutan. Pelacur tuh Bu, jauh laki-laki lagi, Om sini, Om kemana aja, aku kangen loh sama Om. Apa ndak habis duit atuk nih dibuatnya Bu. Di rumah ndak pernah digitukan Pak. Di rumah aja cerungut aja istri Bu. Padahal mereka melakukan itu untuk apa? Untuk uang Pak. Saya keluar kota Bu sama sopir sebuah perusahaan. Kadang itulah yang susah tuh Ustaz. Kita nih capek balik ke rumah istri merengut, makanya kadang terpikir juga ke situ. Saya tanya, memang ke situ tuh macam mana Pak? Ramah-ramah Ustaz. Om kesini lah Om, apa ndak hitung-hitungan kita dibuatnya Ustaz. Walaupun dibohonginya kita, tapi hati kita tuh ikhlas Ustaz dibohonginya tuh. Bayangkan tuh Bu, pura-pura bertanya, dia dihormatinya, dihargai, kemudian mereka dandan jam berapa aja. Tapi ibu-ibu yang udah mengetahui ini tidak perlu ibu amalkan. Karena nanti terkejutlah suami ibu. Tidak pernah Pak, toto besok pagi pas suami pulang, abang kemana aja, adik kangen. Itu takut suami ibu meninggalkan perangai istri aku ini. Udah selama ini tidak pernah ditelepon suami anak-anaknya, kalian doa-doakanlah mama kalian, ada agak lain papa tengok nih. Tak panjang umur mama kalian lagi tanda, ngapa gitu Pak? Pernah kalian mendengar mama ramah sama papa? Enggak Pak, tahu enggak semalam Pak. Disambutnya Bapak, Bang, mama kangen datang. Bu, anak langsung baca Yasin Bu. Wah, pokoknya khawatir Pak. Langsung baca Quran, zikir, enggak tinggal tiap sebentar di video callnya mamanya. Mama kenapa Ma? Mama sehat kan Ma? Jadi enggak usah ibu amalkan nih kalau yang ini nih Bu. Tapi kami ini Bu sering kena komplain Bu, karena ibu-ibu majelis taklim nih Pak ke masjid tuh dia udah cantik-cantik ya Pak, berdandan dia. Kata suami-suaminya Bu, Ustadz jumpa istri kami di masjid tuh udah dandan Ustadz. Aslinya kami yang tahu Ustadz. Di rumah Ustadz pakai daster robek lah ketiak Ustadz, bom bawang. Jadi Bu ya, itu tuh kadang Pak orang banyak tidak menyadari, dia sepele tapi fatal akibatnya. Makanya Bu ya, di hadis yang lain Ummu Sulaim itu kan terkenal juga hadisnya tuh Pak. Suaminya mau pergi, anak dalam keadaan sakit.
Pergi aja lah bang, aku rawat anak ini di rumah. Rupa suami pergi, anak meninggal dunia. Begitu anaknya meninggal dunia, Bu, kemudian apa kata Ummu Sulaim? Jangan ada yang ngasih tahu sampai suami aku datang. Dibuatnya anak tuh macam orang tidur, Bu. Nah, pas pulang suaminya malam, bagaimana kabar anak kita? Alhamdulillah, dia lebih tenang daripada sebelumnya. Berdandan dia cantik-cantik malam itu, dilayani suaminya, paginya baru dia ngomong. Kalau ada orang meminjamkan barang sama kita, dimintanya balik, bang, kita kasih atau enggak? Kasihlah, enggak bolehlah kita tahan-tahan. Begitulah anak bang, dia akan dititipkan Allah sama kita. Sekarang sudah diambil oleh Allah, mau enggak mau nerima lagi pak. Disampaikanlah ke Rasulullah. Kata Rasulullah, apakah kau pengantin semalam? Iya ya Rasulullah. Mudah-mudahan Allah memberikanmu keturunan yang soleh dan soleha. Dan semua anak Ummu Sulaim rata-rata penghafal Quran, karena kesolehan istri kepada suaminya. Bahkan apa lagi Bu, di zaman Rasulullah juga ada suami yang berpesan kepada istrinya, jangan tinggalkan rumah selama abang bepergian. Istrinya lugu Pak, betul-betul diartikannya tidak boleh keluar rumah. Datanglah keluarga perempuan nih, bapak kau sakit, jenguklah, minta maaf aku tidak bisa keluar karena suamiku berpesan jangan tinggalkan rumah selama dia bepergian. Sampaikan aja salam kepada ayahku, semoga Allah menyembuhkannya. Udah marah juga utusan nih Pak. Bapak kau sakit, kata-kata suami kau dengar. Maaf aku tidak bisa pergi. Sudah itu Pak, datang lagi utusan keluarganya. Bapak kau udah meninggal, taruhlah kemarin kau tidak jenguk, tolonglah sekarang lihat, minta maaf suami aku belum pulang. Aku tidak bisa menjenguk karena suamiku berpesan aku tidak boleh meninggalkan rumah selama dia bepergian. Marah-marah keluarganya Pak. Begitu suaminya pulang menangis di peluknya, bang, waktu abang pergi kan abang berpesan jangan tinggalkan rumah selama abang bepergian. Rupanya orang tua aku sakit, aku tidak bisa jenguk. Orang tua aku meninggal, aku tidak datang. Coba tanya ke Rasulullah, durhakakah aku sebagai anak? Pergilah dia ke Rasulullah Pak. Ya Rasulullah, sewaktu aku bepergian aku berpesan kepada istriku, jangan tinggalkan rumah selama aku bepergian. Ternyata waktu aku pergi bapaknya sakit, dia tidak datang. Bapaknya meninggal, dia pun tidak datang. Durhakakah istriku sebagai anak ya Rasulullah? Kata Rasulullah, tidak. Justru diampuni dosa ayah istrimu karena bakti istrimu kepada dirimu. Itulah Pak dahsyatnya. Itulah jihad fisabilillah. Apalagi jihad fisabilillah itu Pak, anak berbakti kepada orang tuanya, itu nilainya sama dengan jihad fisabilillah. Apa dalilnya Bu? Sewaktu anak kecil mendaftar perang, namanya Mu'az bin Ammar al-Jamuh sama Mu'awis bin Afra, umur 13 sama 14 tahun. Mendaftar dia perang Badar Pak. Kata Rasulullah, kalian ingin dapat pahala jihad fisabilillah? Ingin Rasulullah. Orang tua kalian masih hidup? Masih Rasulullah. Berbaktilah kalian kepadanya. Wah, itulah sama dengan jihad fisabilillah. Karena menghadapi orang tua yang sudah tua dibutuhkan kesabaran ekstra Pak. Apalagi kalau dia ada sampai uzur, pikun, nah itu yang makanya dapat pahala jihad fisabilillah. Kadang orang tua ini Bu, dia udah pikun tuh perasaannya kuat, dia pemarah, nah itulah yang harus dihadapi itu Bu. Kalau anak yang faham dia, dianggapnya aja orang tuaku balik macam anak-anak lagi, maka diperlakukannya betul-betul seperti anak Pak. Disayanginya orang tuanya. Ada yang digendongnya pakai kain panjang tuh emaknya Pak, betul-betul dibuatnya macam mana emaknya membuat dia dulu, gitu pula lah diperlakukannya. Apalagi Bu, pernah ada laki-laki datang kepada Ibnu Abbas, aku suka dengan perempuan, rupanya perempuan itu menikah sama orang lain, sakit hati aku bunuh perempuan itu, bisa tidak diampuni Allah dosa aku? Ibnu Abbas jawab apa? Apakah orang tua kau masih hidup? Jadi setelah kejadian itu sahabat lain nanya, kenapa yang kau tanya dia membunuh perempuan, kenapa kau tanya orang tuanya masih hidup atau enggak? Karena menurut aku tidak ada rasanya pahala yang bisa cepat menghapuskan dosa selain berbakti kepada orang tua. Jadi orang-orang yang jahatnya luar biasa tuh Bu ya, berbakti dia sama orang tua, diselamatkan dia oleh Allah. Ingat Pak, ada perampok yang tidak pernah tertangkap sampai dia tobat Bu, namanya Udin Kabau Pak, di Jakarta.
dari mulai jahat sampai tobat, tidak pernah tertangkap. Diwawancara dia, Pak, apa Pak Udin punya ilmu ajian sirap bisa ngilang? Enggak. Cuman sejahat-jahatnya saya paling takut sama mak bapak saya. Itu amal, tapi janganlah bapak amalkan nih Pak ya. Nanti silap lah nanti. Itu amalannya Pak. Misal saya mau merampok, datang mak saya bilang, kau tolong belikan aku tembakau. Tidak jadi merampok Pak. Tembakau mamanya dulu dibelikan ya. Jadi hormatnya pada orang tuanya itu masih diselamatkan dia oleh Allah Pak. Sampai di akhirnya bertobat. Tahu ibu kejadian dulu di Pekanbaru ini Pak. Orang rajin sedekah Pak. Rajin sedekah tapi dari uang sabu Pak. Dia pengedar Pak, tapi rajin sedekah Bu. Nyumbang-nyumbang ke masjid, pondok pesantren. Tahu Bapak, polisi ngepung tempatnya bertanyanya ke dia Pak, tapi tidak tahu dia orangnya. Nah, itu dahsyatnya Pak, masih diselamatkan oleh Allah Pak. Di Pekanbaru ini kejadiannya nih Bu. Memang terkenal Pak, rajin menyumbang, rajin sedekah. Masih sayang Allah sama dia, karena dia masih ada amalan sedekahnya. Nah kemudian Pak, di masa Umar bin Khattab, ada anak nih diajak sama kawannya, kau pergilah berjihad fisabilillah, tunggu suruh mak kau nih orang lain yang merawatnya. Rupa dia pergi berjihad Pak, ngadu bapaknya ke Umar bin Khattab, tidak ada yang melayani aku di rumah selain anakku, aku minta pulangkan balik anakku. Dipulangkan oleh Umar Pak. Begitulah pentingnya berbakti kepada orang tua yang nilainya sama dengan jihad fisabilillah. Kemudian apalagi jihad fisabilillah itu Bu? Berilmu, menuntut ilmu Pak, itu jihad fisabilillah. Dengan ilmu ini hidup kita mudah jadinya Pak. Contohnya nih Pak ya, dulu yang megang perdagangan di Madinah itu orang Yahudi Pak. Orang Islam payah naiknya Bu. Udah masuk Abdurrahman bin Auf. Cara Abdurrahman bin Auf apa Pak? Disewakannya kedai-kedai itu, tapi tidak dibayar di depan Pak. Kalian usahalah dulu, nanti bagi hasil. Jadi mau orang Pak, tapi tetap masih kalah sama orang Yahudi. Akhirnya kata Rasulullah, apa ilmunya Bu? Kalau orang Islam itu dagang, jangan mengandalkan jujur saja, tapi bersedekahlah di dalam berdagang. Jadi kalau orang belanja, lebihkanlah. Ternyata ilmu seperti ini dipakai orang sampai sekarang Pak. Asal orang belanja, dilebihkannya, maka ramailah orang belanja kepadanya. Jadi inilah semua bagian dari jihad fisabilillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.